Halo, Shalom. Hai, selamat sore. Selamat bertemu kembali dalam sesi yang ke-27 dalam Secangkir Rempah-Rempah. Dengan tema bertepuk sebelah tangan. Yang terambil dalam Yesaya pasal yang pertama, ayatnya yang kedua yang berbunyi, "Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mengalami yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan? Anda sudah berusaha mencintai dengan sesungguhnya, Anda sudah berusaha melakukan yang terbaik, mengasihi dengan sungguh-sungguh, namun yang didapatkannya adalah pengkhianatan, cinta yang tak terbalas. Pernah mengalaminya? Kalau pernah mengalaminya, nah inilah yang hendaknya direfleksikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel pada saat itu dan juga terhadap kita pada saat ini. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penikmat Secangkir Rempah-Rempah? Karena bagi Yesaya, Allah itu sudah melakukan yang terbaik bagi umatnya. Dia sudah membesarkan umatnya, namun mereka juga memberontak. Bahkan tingkah laku mereka lebih buruk daripada binatang piaraan. Itu sebabnya Tuhan murka terhadap mereka dan menghukum bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda. Tuhan murka dan menghukum Yehuda. Hukuman Tuhan itu adalah pembuangan ke Babel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Seringkali pun kita seperti orang Israel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mencintai Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan kalau apa yang kita mau, kalau apa yang kita rindukan, kalau apa yang kita butuhkan, kita ingini itu bisa kita dapati. Namun apabila kita mengalami masa sulit, apabila kita mengalami masa-masa yang tidak enak, nah dengan mudahnya kita itu kemudian melupakan cinta Tuhan. Dengan mudahnya kita menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Bukankah kalau hari ini kita ada? Bukankah kalau hari ini kita bisa kuat, bisa sehat? Itu karena cinta Tuhan untuk kita. Nah, namun ironisnya seringkali kita mudah sekali untuk melupakan cinta Tuhan dalam hidup kita. Kita merasa bahwa apa yang kita capai hari ini, apa yang kita punya hari ini itu adalah karena kemampuan kita, atau karena bisa kita, atau karena kepandaian kita. Nah, ini yang terjadi dengan orang-orang Israel pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali masalah ataupun seringkali harta kekayaan juga bisa membuat kita itu melupakan cinta Tuhan dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun yang luar biasanya adalah bahwa walaupun Tuhan itu cintanya sepertinya bertepuk sebelah tangan kepada kita, kita tidak membalas cinta Tuhan dalam hidup kita. Namun yang luar biasanya adalah bahwa cinta Tuhan itu abadi. Dia tidak berubah, dia tidak lekang oleh waktu. Dia tidak berubah walaupun kita berubah, dia tidak akan berubah walau kita berubah. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran Tuhan pun ada batasnya. Kalau kita terus menerus mengingkari cinta Tuhan, maka yang terjadi adalah contohnya orang Israel, mereka dibuang ke tanah pembuangan. Karena apa? Karena mereka melupakan cinta Tuhan. Mereka tidak ingat apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan dipimpin oleh Tuhan melalui tiang api, tiang awan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat itu menyertai mereka sepanjang perjalanan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, musuh-musuh mereka kalahkan dengan gampangnya begitu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu. Kalau hari ini kita boleh ada, kita bisa punya segala sesuatu, kita punya istri, punya anak, punya harta, semua yang kita punya, bukankah karena itu cinta Tuhan, pemeliharaan Tuhan hidup kita? Nah, kalau itu semua adalah cinta Tuhan, maka kalau hari-hari ini adalah masa-masa sulit, masa di mana semua orang merasa susah, sulit karena masa pandemik ini, maka jangan dengan mudahnya melupakan cinta Tuhan. Jangan kemudian akhirnya itu berubah setia kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Jadi akhirnya membuat cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Kita merasa bahwa Tuhan sudah gak ada dengan kita. Kita memberontak terhadap Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, maka Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, yang terjadi adalah ingat orang Israel dibuang ke tanah pembuangan. Nah, kalau kita kemana?
Kita nggak dibuang ke tanah pembuangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa kalau kita meninggalkan cinta Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang tidak punya cinta. Kita akan lewati hari-hari ini dengan penuh beban berat. Karena kita tidak punya Tuhan. Bukan firman Tuhan berkata di Yohanes bahwa kalau Tuhan tidak di dalam kita dan kita tidak dalam Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jangan biarkan cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Berusahalah memberi yang terbaik untuk cinta Tuhan. Selamat sore. Kiranya memberkati. Sampai bertemu di sisi yang selanjutnya. Salam semangat, jaga kesehatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.